Mantap Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Bray. Saya masih di Karawang. Nah, kali ini saya ketemu dengan sahib saya. Nah, ini namanya Kang Erik. Ya, apa kabar Kang Erik? Alhamdulillah baik, Kang. Kabar balik gimana, Kang? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Kang. Sudah lama banget. Nah, ya itu ketemu. dia. Kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun ya kita nggak ketemu ya. 2 tahunan, 2 Kang. tahun ya. Aku masih ngitung lah. Oh, iya. Siap. Terakhir kita di event. Oh iya. Nah, Kang. Ya. Ini saya dengar-dengar dari kawan-kawan, Kang katanya lagi punya usaha yang mana usahanya itu udah punya cabang sampai 12. Itu benar, Kang? Iya, alhamdulillah. 12 cabang. Ya. Itu dari kapan, Kang? Mulai ngerintisnya itu di 2019 sih. 2019. Ya, Ngerintisnya. Cuman kalau baru memulai, kalau ngerintis outlet itu di 2019. Oh. Tapi kalau merintis bener-bener usahanya, kita trial dulu ke masyarakat dan lain-lain itu di 2018 akhir. Itu produk apa Desember. itu? Minuman olahan susu. Oh, minuman olahan susu. Mereknya? Oisu. Oisu. Kenapa Akang milih minuman olahan susu? Dari segi market sih, market pasar yang memang itu nggak terjamah sama sekali sama pemuda-pemuda saat ini. Kebanyakan orang kan kopi ya. Iya, Olahan kopi. Ini Iya. olahan susu. olahan susu. Terus karena segmennya? segmennya kita ngambil ke ibu-ibu sama anak-anak. Oh. Karena kan kita tahu dong, kalau anak udah minta sesuatu sama ibunya pasti nggak bisa bilang iya dong. Nggak bisa bilang tidak. harus Iya, dong. iya, gitu. iya. Apalagi kan susu kan senengannya anak-anak gitu. Oke. Kayak itu sih, Kang. Berarti ngerintis dari 2018, ini trial and error-nya, tapi rintisan usahanya 2019. 2019. Mereknya Oisu. Oisu. Kenapa disebut Oisu? Nah, unik. Kenapa merek Oisu yang diambil gitu? Sebenarnya unik kalau itu. Jadi kalau si Oisu itu sebenarnya singkatan. Ya. Oi nyusu gitu. Oh. Cuman Oisu. kalau ditarik kesimpulan historinya itu, pada waktu itu kita kumpulan sama teman-teman kampus tuh gitu. Saya lagi di ujung, teman saya lagi di ujung, terus dia teriak, "Oi, ngopi," gitu. Dari situ sih agak sedikit terinspirasi gitu. Oi ngopi. Gitu. Yang ini Oi nyusu gitu. Oh, jadi Oisu. Oisu gitu. Nah, setahu saya, Akang tuh lebih dikenal dengan ayam papah muda. Sebenarnya duluan mana nih? Nah, sebenarnya gini. Kalau Papa Muda itu adalah bagian dari personal brandingnya aku sih sebetulnya. Oke. Gitu. Iya, orang lebih kenal itu. Ya, Papah muda. karena secara medsos itu personal branding saya itu ada di Papa Muda. Papah Cuman muda. alhamdulillah Allah ngasih jalan tuh gitu. Personal brandingnya udah terbentuk gitu. Oke. Jadi ketika misalkan saya bikin gebrakan apapun, Ngikut naik. mengikuti gitu Oke, si produk ini gitu. Itu sih kesana. Itu duluan mana Oisu sama Papah muda? Sebenarnya pada waktu itu personal branding saya itu Papah Muda itu personal branding ya bilangnya personal branding sebelum memunculkan Belum Oisu ada itu ayam Papah muda. belum ada. Tapi Papah mudanya udah duluan. Udah. Oke. Personal Terus- brandingnya udah terbentuk. Terus Oisu. Terus Oisu. Habis itu Ketika baru Oisu, ayam Papah muda. Baru ayam Papah Muda. Oh gitu. Tapi Papah mudanya udah duluan. Iyalah, orang lebih kenal dengan Papah muda. Iya. Gitu. Kang, ini 12 cabang. Iya. Di mana aja, Kang? Kalau di Kerawang kita ada di alun-alun ada, di CKM ada, di Lamaran ada, Oke. di Telaga Sari ada. Oke. Terus Tadi judulnya kalau di Karawang. Emang ada yang di luar Karawang, Kang? ada. Di mana tuh? Purwakarta ada. Cikarang ada. Oh. Terus di Bandung, Wah. perbatasan Lembang ada. Udah jauh. Gitu. Rencana di Subang ada sih. Kita mau buka lagi di perbatasan Jalan Cagak itu. Oke, itu akan buka. Sekarang Plan. saja sudah 12. Plannya ya. Wow. Omset. Omset kalau dari per outlet ya di average rata-rata itu bisa di 8 jutaan. Per outlet 8 juta.
Per bulan apa per bulan. per bulan? Bersih ya? 8. Bersih. 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 Itu kan berarti margin apa laba, omset kan, Iya. omset. Iya. Berapa? Kalau boleh dibuka lah. Total ya? Ah. Pokoknya per bulan itu dari satu outlet itu bisa sampai 12 sampai 17 lah. Karena masih berarti labanya macem-macem, gede ya? macem-macem. Karena kan ketika saya buka outlet di perumahan, itu ada margin harga yang saya keluarkan agak rendah karena iya. karena marketnya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Lihat sekitar sana ya. Iya, Oke. betul. Lihat segmennya ya. Oke. 8 juta itu bersih. Bersih kali 12. Waduh, banyak Bray. Oke, omset sudah. Karyawan ada berapa? Sekarang karyawan total ada 24. 24. Belum yang freelance. Jadi 8 juta tadi itu udah bersih bener ya, udah potong karyawan ya. Belum yang freelance. Ya. Freelance itu kerjanya ngapain? Freelance itu kayak misalkan kita ada event, bazar, saya narik Oh, mereka. iya, kayak oke, gitu. oke. Jadi bayar harian kayak gitu. Bayar harian. Oke. Wah. Mantep itu Kang. Dengan kondisi gitu masih kerja? Masih. Serius? Iya. Bisa ngaturnya itu? Alhamdulillah. Masih. Sistemnya udah jalan? Sudah. Autopilot? Sudah. Karena saya punya satu orang manajer area sih sebetulnya. Oh, Saya jadi udah ngerekrut- taruh manajer di ya, situ untuk ngatur yang 24 ya, ini. ngerekrut manajer area untuk ngatur yang 12 cabang ini. Oke. Luar biasa. Nah, kalau menurut saya di posisi itu wow. Itu udah cukup nyaman lah. Udah bisa nabung buat berandai-andai sudah bisa. Ya. Sudah punya rencana gitu loh. Sudah bisa direncanakan karena apa? Hitung-hitungannya sudah jelas. Ya. Oke. Saya anggap itu sudah sukses. Di titik sukses. Mungkin Akang belum puas, tapi sampai di titik itu saja saya sendiri sudah kagum, luar biasa. Kita nggak ketemu 2 tahun, Kang. Iya. Ya kan? Lama banget. 2019, 2021, iya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dalam 2 tahun, tiba-tiba begitu ketemu 12 cabang. Ini dari mana ceritanya gitu. Tapi oke lah. Nah, biasanya Kang, Ah, kesuksesan itu nggak mudah biasanya. iya. Ya nggak? Ya. Ya kan? Berdarah-darah lah. Nah, ini dia nih. Kang, bagi dong Kang ceritanya Kang buat pemirsa. Barangkali ini bisa diambil ilmunya buat pemirsa gitu. Biasanya ada cerita di baliknya, di balik kesuksesan. Tadi bilang berdarah-darah. Oke. Seberapa berdarah-darahkah? Sebenarnya kalau dibilang ya yang sudah ya, saya tidak mau menjudge orang-orang yang dulu meremehkan saya gitu. Soalnya dulu itu saya pernah sangat diremehkan, dihina, bertatapan muka sama saya aja dia udah nggak mau gitu. Ibarat Itu dalam kondisi baru merintis atau memang akan sebelum merintis. akan merintis? Berarti Akan ada masalah sebelumnya. Ya. Gitu. Sampai orang Kayak gitu. begitu nyikapinnya. Ya. Terus Karena memang ya beda kepala, beda pemikiran oke, ya. ada masalah apa itu Kang? Sebelum merintis? Ya, kalau dibilang ada masalah, setiap orang pasti punya masalah ya Oke, kan. betul. Cuman masalahnya ini ya intinya sih pada waktu itu kita terlilit hutang piutang lah, riba lah gitu. Terlilit bukan sekedar hutang piutang tapi terlilit hutang yang ada ribanya. Betul. Berapa Kayak gitu. Kang itu totalnya Kang? Kurang lebih 150-an lah. Wah, 150 juta 200 lah. Kalau sama bank konvensional. Gitu. 200. Itu wah, Dan itu drop dong kondisinya. iya drop banget karena Psikologis. semua Semua. berpengaruh sama sekali karena kalau bisa dibilang kalau ya sebenarnya kan yang membuat situasi membuat situasi berpengaruh banget sama diri sendiri adalah psikologi orang, ya kan? Iya. Dan pada waktu itu saya lagi butuh support tapi malah dicemooh, dilecehkan, dihina sama orang. Dihina. Dan orang mau berpapasan sama saya aja udah kayak orang jijik banget. Kakak punya masalah sama orang itu? Nggak ada Sebetulnya masalah. Nggak ada Tapi masalah. kenapa orang saya mencap baik begitu? sama mereka dan mereka itu malah mencibir lah ibaratnya.
Kenapa mereka mencibir? Kan bukan masalah mereka. Ya, karena memang terus terang sih pada waktu itu saya terlibat utang piutang, ada bank konvensional, dan pada waktu itu saya salah jalan. Karena memang saya bukan penikmat harta orang tua ya. Saya semua lakukan dari mulai perjalanan hidup saya dari nol. Setelah lulus sekolah itu saya di sendiri. Gitu. Oh, Akang mandiri dari dulu, terdidik mandiri. Ya. Dan untuk urusan ini juga mandiri menyelesaikannya. Iya, gitu. Oke, tadi ada yang belum nyambung buat saya. Akang punya masalah. Kenapa orang mencibir? Apakah masalah Akang sampai ke orang itu? Iya, karena pada waktu itu terus terang saya terlilit pinjol. Akang tahu dong kalau pinjol itu dia nyadap handphone kan, dan nomor-nomor kontak itu yang memang ya ibaratnya mereka teror lah gitu. Iya. Itulah. Jadi banyak ya mungkin itu yang mereka nggak bisa nyaman gitu dengan keadaan yang ada gitu. Makanya mereka memperlakukan saya seperti itu. Bahkan katanya ada yang sampai bunuh diri kan, karena diteror. Ya. Pinjol itu kalau udah nagih, dia nyebarin informasi kita bahwa kita minjem belum bayar, aduh, rusak itu. Gitu. Dulu sih itu lagi pas saya belum menjadi seperti sekarang ini ya. Gitu. Oke. Personal branding. Akhirnya orang-orang jadi pada ngejauhin, ada yang menganggap nggak beres, betul, dihina segala macam. Diremeh-temeh udah kayak sampah saya itu. Udah kayak sampah. Iya. Akang dianggap sampah. Iya, udah nggak berpapasan saya aja udah kayak orang jijik banget gitu. Ya udah gitu. Oke. Cuman saya nggak berhenti sampai di situ karena kan memang ada beberapa orang yang sangat berjasa sekali ya ketika saya dihadapkan pada masalah posisi itu tuh. Satu orang ini yang memang mensupport saya, lu nggak bisa diem aja, lu harus move on katanya. Yang udah terjadi ya udah terjadi. Itu udah jadi resiko bagian hidup kamu katanya. Kamu Siapa ambil itu, itu. Kepala cabang sih. Kepala cabang di tempat Akang bekerja. Iya, tempat. Jadi di antara banyak yang meninggalkan masih ada yang peduli. Care. Nah, disitulah ujiannya. Kita bisa menilai mana yang betul-betul teman sejati, mana yang bukan. Oke, kepala cabang. Akang malah disupport, lanjutkan. Iya, malah cuman memang pada waktu itu saya memang janji kan pada waktu itu. Saya janji tuh sama kepala cabang saya tuh gini. Pak, saya tidak akan pernah terganggu dengan apa yang sudah menjadi target saya di kerjaan. Oke. Saya secara profesional lah gitu. Masalah tetap masalah, tapi kerjaan tetap profesional. Jalan, gitu. Nggak keganggu ya? Itu saya buktikan pada waktu itu. Saya tidak dibuktikan benar-benar dibuktikan target tercapai. Titik-titik pencapaian yang ditargetkan sama saya semua tercapai. Tidak ada yang tidak tercapai. Nah, tadi Akang bilang sebelum memulai usaha. Berarti kisaran 2017, 2018? 2018 lah, 2018. Ah, itu kan kita lagi banyak kegiatan. Akang fine-fine aja saya lihat itu. Iya. Wah, profesional luar biasa. Itu terlilit pinjol begitu belum tentu bisa kayak saya juga belum tentu bisa move sangat on mematikan sekali sih sebetulnya kalau untuk masalah pinjol itu. Oke, itu satu kepala cabang. Ada lagi nggak orang lain yang dekat dengan Akang? Guru ngaji sih. Guru ngaji apa? Guru ngaji itu sampai biasanya tuh kata-katanya halus gitu kalau ngomong sama saya tuh. Kamu tuh nggak boleh kayak gini, harus kayak gini. Kamu ikutin aturan yang udah ada tertulis di Al-Quran dan lain-lain. Halus ya. Tapi pas saya dalam keadaan seperti ini, itu saya bener-bener kayak ditampar habis-habisan sama beliau. Beliau itu sampai ngomong gini. Biasanya tuh guru saya tuh nggak pernah bilang, gua nggak pernah bilang kayak gitu. Ini dia bilang, Allah itu lu masih kurang apa sih katanya. Allah udah ngasih istri yang baik, Allah udah ngasih rumah, Allah udah ngasih rezeki, udah ngasih kendaraan yang baik, anak yang soleh. Kamu ngapain lagi katanya, bisa-bisanya terlibat seperti itu gitu. Terlibat riba maksudnya? Iya, riba. Oke, terus? Ya dari situ tuh kalau saya ingin ke situ agak sedih ya. Maksudnya sedih itu ya saya cuma jawab
iya lagi salah jalan. Saya cuma jawab seperti itu pada waktu itu. Saya masih ingat banget. Iya Pak, maaf, saya lagi salah jalan gitu. Udah, saya nggak jawab apa-apa lagi, saya dengerin aja. Oke. Orang Terus apa lagi namanya dia juga bilang? kayak orang tua gitu ya, orang tua. Oke, itu kan istilahnya masih standar lah. Harusnya jangan begini, padahal udah dapat anugerah dari Allah begini. Tapi kan ini udah terjadi. Terus ada nasihat yang khusus nggak dari beliau? Ada, subuh-subuh tuh pada waktu itu kan saya masih posisi depresi banget ya. Oke. Banyak masalah dan banyak kendala yang dihadapi. Subuh, saya dibangunin ceritanya. Telepon, Oh, ditelepon. sholat subuh belum? Ngapain kamu nggak sholat subuh? Ngapain kamu ninggalin sholat? Guru aku tuh tahu bahwa aku tuh sekarang lagi depresi. Aku malah jauh sama agama tuh jauh. Aku sholat yang udah mentong. Wah pokoknya nggak ini deh. Lagi Posisi tertekan bener ya. saya lagi bener-bener tertekan. Jadi udah kayak nggak ada semangat hidup pada waktu itu. Ya udah deh, saya bilang. Pada waktu itu diceritain. Terus guru aku sampai bilang, kamu tuh ada yang kamu lupakan, kewajiban kamu sama Sang Pencipta, dia bilang gitu. Allah tuh kurang apa lagi ngasih sama kamu, semuanya udah Allah kasih, tapi kamu nggak inget sama kewajiban kamu gitu. Apa ya gitu saya bilang. Saya sampai mikir 2 hari 2 malam gitu ya, tapi nggak ketemu-temu apa gitu. Ada hak orang lain yang kamu tidak keluarkan gitu. Dari situ saya langsung, ya Allah ya Robi, saya bilang 2,5% ya gitu. Oh iya sedekah, saya bilang. Iya. Dari mulai sedekah, infak. ya. Dari mulai situ saya sadar bahwa oh iya sedekah ya. Sedekah itu memang benar-benar saya lupakan sama sekali. Memang pada waktu itu ya saya gila kerja, terus nggak mikir sana sini. Saya dapat rezeki, ibaratnya saya dapat gaji ya buat main, foya-foya kayak gitu-gitu lah. Karena memang pada saat ya namanya juga pengantin baru ya pada waktu itu kesana sini. Nah itu sedekah yang saya lupakan. Oke. Terus Akang menjalankan sedekah. Kemudian apa yang terjadi? Itu pun menjalankan sedekah tidak selancar yang seperti yang diinginkan pada umumnya gitu. Saya Ya, masih Akang lagi terpuruk. iya. Oke. Saya tidak ada semangat hidup pada waktu itu. Tidak ada semangat hidup. Tiba-tiba ada satu telepon yang masuk ke nomor telepon saya. Itu tapi sudah menjalankan sedekah? Belum. 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 Tiba-tiba Ada telepon. Ada telepon yang masuk. Ini kok nomornya kok bukan nomor Indonesia? Aku bilang ini siapa gitu. Saya takut kan, takutnya Siapa itu, Kang? takut yang Tahu pinjol lagi. ya, gitu ya. Lagi neror ya kan? Teror. Iya. Padahal pada waktu itu udah selesai kan. Diangkatlah sama saya kan. Dia tuh hampir sama saya 10 kali tuh nggak saya angkat. Ini kok nggak WA. Biasanya kalau memang ada perlu sama saya, pasti WA dulu. Ini nggak, kok curiga kan. Saya angkat, telepon. Halo, cuy. Assalamualaikum, cuy. Kok assalamualaikum? Waalaikumsalam. Siapa ini? Lu inget gua nggak? Siapa? Yaelah, lu masa nggak inget gua gitu, ngobrol-ngobrol. Gua sekarang di Singapura, masa lu nggak inget? Dah, langsung di situ saya baru inget. Oh, lu Satya. Kemana aja lu Satya lagi? Nah, nama Satya itu sampai sekarang itu saya terapkan sama anak. Anak saya tuh Jadi namanya nama Satya. anak sohib nih, ceritanya sohib deket Iya, nih. sohib Oke, deket. oke. Satya gitu. Terus dia gitu. Satya. Ya biasalah bahasa ini ya, kita-kita Ya, gitu. sohib ya kan, cair bener lah bahasanya. Gila lu ya, sama gua nggak inget, kurang ajar lu ya gitu ya, gitu. Terus iya gua nggak tahu, lu lagian nggak WA dulu gitu. Ngapain telepon? Ada apa ya? Gua mau pulang ke Indonesia. Loh, lu beneran kerja di sana di Singapura? Emang saya dengar dia tuh memang kerja di Singapura pada waktu itu. Lu beneran kerja di? Iya, gua Singapura. Jadi apa lu sana? Jadi babu, dia bilang kayak gitu. Bener lu jadi babu, ditulis lu sama lo? Enggak katanya. Gue jadi manajer satu perusahaan, bilang gitu. Iya. Pada waktu itu saya posisi kan masih kerja kan di tempat kerja saya sekarang itu. Terus gue sampai pada waktu itu memang terlintas karena memang saya dihadapkan pada posisi itu dan saya sudah mendengar kata sedekah itu, ya ajak gue dong sana udah.
gue pengen kerja, ngapain jauh-jauh ke sini, udah di sana aja, di Indonesia aja, dia bilang gitu. Udah cerita, gue mau ke Indonesia deh. Ngapain? Ya gue kangen lah sama lu, pengen main. Sering ngobrol. Saya masih inget Jumat itu tuh, saya inget banget. Jumat di tanggal 14 Februari lah. Jumat tanggal 14 Februari dia datang ke Indonesia, ketemu di bandara pada waktu itu. Ketemu di bandara. Iya, biasalah ngobrol. Makanlah kita. Dia cerita gitu. Saya pada waktu itu lagi pusing kan, lagi depresi banget, tapi saya tidak memperlihatkan sama dia. Ngobrol. Ceritanya dia bilang sama saya gini, gue mau bayar utang sama lu. Utang apaan? Lu gak punya utang sama gue gitu ya. Ada, gue utang sama lu. Lu dari zaman SMP lu udah jajanin gue udah berapa puluh banyak, kan dia bilang gitu. Nih catatan utang gue aja sama lu. Lu perasaan lu gak pernah utang deh sama gue. Gue kalau jajan emang gak ngitung apa. Yaelah itu mah jajan, ya udah jadi bagian, udah jadi tanggungan gue. Gue ngejajanin aja. Jajanin temen gitu ya. Kang, itu mah Kang, satu buku itu Dihitung sama dia, dicatat sama dia sebagai hutang. ya, dari mulai dia kelas 1 SMP, saya ngejajanin bontot, es teh manis, bala-bala, itu dicatat sama dia semua. Oh. Dan pada akhirnya dia bilang, "Ya lu apaan sih?" Pada waktu itu saya nggak mau terima. Ya iyalah. Saya bilang, Itu mah bukan hutang. saya tuh ikhlas, nggak ada tujuan ke arah sana. Saya bilang, ngapain diganti, yang lalu mah udah lalu gitu, mendingan doain saya aja gitu. Saya bilang gitu, lu kalau mau ganti doain aja saya gitu, udah lu bawa nih duit katanya gitu. Gua soalnya di Indonesia nggak lama, gua tuh cuman ketemu sama lu di bandara, terus gua mau meeting sama klien, setelah itu dia mau langsung balik lagi ke Singapura gitu. Nah setelah itu dia ngasih cek pada waktu itu. Ini gue mau bayar. Berapa tuh nominal? Dihitung sama dia, utang dari jajan kelas 1 SMP sampai dia STM itu sekitar 30 juta. Dari kondisi Akang lagi susah, tiba-tiba ada orang mau bayar utang, Iya, yang sebetulnya itu bukan bukan hutang. utang. Akang nolak, terus dia gimana? Dia marah gitu. Marah. Ambil nggak? Kalau nggak gue marah. 30 juta. Ya, Itu iya. utang jajannya sampai 30 juta bener itu, Kang? Ya saya nggak tahu ya, karena Tapi dia memang ngitung, dia ada catatannya? ada catatannya. Dari mulai jajan bakso, dari jajan Wah, itu jajan bala-bala aja, dulu kan masih 500 perak kayak gitu ya. Iya. Itu dihitung sama dia 500. Wah, itu berkah karena Akang sudah Jalan sadar. kali Ustadz Akang tadi bilang ada kewajiban, dan Akang sadar itu bahwa Akang harus berzakat, infak. Iya. Jalannya sudah langsung. Iya. Itu belum berzakat sudah, baru sadar aja sudah. Iya udah Allah kayak buka. gitu. Makanya dari situ tuh 30 juta. saya tuh di sini agak lebih sadar lagi ketika dikasih jalan. Ya Allah, inikah jalan yang Allah kasih gitu loh. Untuk saya coba menunaikan sedekah, saya bilang. Saya cuman batin aja sih. Dan yang lebih kagetnya lagi, dia tuh nggak bayar 30 juta. Dia tuh ngasih ke saya tuh 50 juta. Itu tuh saya tuh sampai nangis di situ, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Lu ini gue kayak ngimpi tuh nggak gitu. Nah dari situ saya Masya cerita Allah. sama temen saya, posisinya sekarang lagi berdarah-darah, lagi kondisi kayak gini gitu. Enggak cerita ke dia. Saya cerita langsung. Akhirnya cerita. Di akhir tuh pas mau pertemuan terakhir tuh saya cerita. Enggak, jangan-jangan dia tahu kondisi Akang lagi susah, dia datang, enggak juga? Nggak tahu sama sekali. Wah, itu betul-betul Saya soalnya- min haitsulayah tasib namanya tuh, Kang. Saya sebelum mau nerima uang itu tuh saya coba gali informasi dulu. Waduh. Dia itu Merinding saya, Kang. tahu enggak gitu. Ngeri nih. Tahu enggak gitu permasalahan saya gitu. Ternyata dia nggak tahu sama sekali. Iya. Oke. Itu yang kedua. Iya. Sahabat Akang datang pada saat yang tepat. Sahabat sejati loh itu. Iya. Ada Makanya lagi cerita yang lain, Kang? ya kalau 3 orang berarti ya? ya Kepala cabang, Ustadz, aku bilang sahabat. yang satu itu bukan apa ya, itu udah jadi kayak adik saya sendiri gitu, jadi Iya, makanya udah
orang yang berjasa ya, kalau bisa dibilang orang berjasa itu 3 orang. Cuman ini Satya ini memang dia memang orang yang benar-benar udah jadi bagian hidup saya lah gitu kasarnya. Jadi saya udah nganggap dia tuh bukan kayak teman lagi, udah kayak saudara aja gitu. Aja sih. Terus Dan dari situ Akang bangkit dari dapat situ dana itu. saya coba bangkit, dan itu adalah modal ya. Modal yang saya harus kelola pada waktu itu. Terus ada yang dizakatin juga dari situ. Saya langsung niatkan pada waktu itu. Cuman memang saya terus terang Kang, dapat 50 juta itu, uang itu belum saya cairkan, masih berbentuk cek. Saya cuman mendem di diri saya sendiri. Nih, saya cuma niatnya gini. Ntar, gue kalau udah sukses, terus udah berkecukupan lebih, gue harus balikin duit ini gitu. Saya ada niatan itu. Saya simpen di lemari. Saya coba mau bangkit sendiri gitu pada waktu itu. Oh gitu. Saya tidak menggunakan uang itu sama sekali. Saya punya uang itu, tapi saya nggak sampai ngutak-ngutik uang itu dulu. Berarti belum dicairin sampai Belum. sekarang? Sudah dicairkan. Dan itu saya kembalikan. Kembalikan ke Satya juga? Iya. Terus dia nerima? Alhamdulillah. Iya, dengan rayuan maut lah. Ya kan tadi kan marah, ditolak aja marah. Iya, saya balikin lagi. Ini malah dikembalikan. Nggak mau menerima, kalau nggak mau nerima, gue marah. Terserah lu mau marah juga mungkin. Sekarang bisa ya ngancam ke gue kayak gitu. Gitu. Iya. Karena saya tahu posisinya Satya ini pada saat pandemi dia kena PHK. Oh, kondisinya gantian tuh ya? Iya. Jadi kena Akang PHK. yang sekarang dia yang nolak, Akang yang marah gitu kan ya? Iya. Oke. Itu loh lucunya, kayak Allah tuh udah ngatur gitu loh. Lu harus ketemu ini, terus nanti lu harus bantu dia kayak gitu. Oke, tadi berarti modalnya bukan dari situ. Bukan. Tapi berarti Akang masih ada lah ya sisa cadangan buat membangun usaha. Ya. Nah, Itu semua bangun usaha itu dari ini sih Kang, dari ya gaji saya sama istri gitu. Oke. Nah, sebentar, sedekahnya itu gimana, Kang? Nah, sedekah itu saya inget banget ketika saya ditegur, saya sedekah. Setelah saya pulang dari bandara, saya udah sujud syukur lah saya dapat uang itu. Tapi saya nggak berani untuk menggunakan. Dari situ saya udah mulai bangkit di situ. Ya udah, yang kita sedekah yuk. Pada waktu itu saya menjalankan sedekah Jumat dulu. Gitu. Cuman sedekahnya Jumat saya tuh agak unik kali ya, karena memang saya nggak punya uang gitu. Saya bingung mau sedekahnya caranya gimana gitu. Mau sedekah ilmu ya bisa aja, tapi pada waktu itu posisinya sayanya lagi drop. Ya udah deh, saya bilang. Saya pada waktu itu cuman punya barang itu kayak beras, makanan stok di kulkas. Oke, berarti sedekahnya bukan uang. Bukan. Tapi sedekah bagi-bagi nasi. Bagi-bagi nasi. Bagi-bagi nasi bungkus. Di hari Jumat. Seperti umumnya orang melaksanakan sedekah hari Jumat. Sama di waktu di pagi hari atau di beda. Kalau Bedanya saya ngambilnya di malam hari, sore ke malam hari. Karena saya pikirnya adalah kalau pagi-pagi kan sedekah Jumat itu udah umum ya, iya, udah banyak kan. Banyak sudah. Siangnya juga udah banyak. Pas Jumatan juga banyak. Saya mengambil ketika mereka di proses akhir mau istirahat, pasti mereka lapar gitu. Oke. Gitu. Jadi sedekah Jumat itu rutin. Selain itu ada lagi? Nah, seiringnya waktu saya lakukan sedekah Jumat, mulai tuh pergerakan keuangan saya itu udah langsung naik drastis. Itu tuh bisa dibilang 2 bulan lebih lah ya. Berarti 8-9 minggu. Berarti 9 Jumat. Berarti tapi usaha sudah jalan pada saat itu. Saya coba ngerintis dari yang mulai botolan oisu. Itu sudah jalan. Tapi langsung lancar. Langsung lancar tuh, permintaan banyak. Banyak. Akhirnya kita mengembangkan brand sendiri. Kita memberanikan buka outlet pada waktu itu. Oke. Jadi titik baliknya ada di situ ya. Jadi kuncinya sedekah. Dari sampah, dianggap sampah, melakukan sedekah, berubah menjadi berkah. Ya. Oke, Kang Erik, terima kasih sudah mau berbagi dengan kita. Insya Allah di channel ini memang channel inspirasi dan motivasi. Terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa mengambil hikmahnya. Untuk kasus Kang Erik ini solusinya adalah sedekah. Iya. Maka Allah membuka rezeki dari
pintu-pintu yang tak terduga. Jangan takut untuk bersedekah lah. Jangan takut untuk bersedekah. Tidak harus menunggu kaya dulu baru bersedekah. Iya. Tidak akan mengurangi rezeki kita. Tidak akan mengurangi rezeki. Malah Allah melipat gandakan gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Kang Erik, terima kasih Ya, udah sama-sama. bisa ngobrol-ngobrol, berkolaborasi dengan Bang Bray. Iya, siap. Kapan-kapan saya pengen liputan lagi dengan Kang Erik. Boleh. Mudah-mudahan nanti sudah cabang yang kesekian. Amin, Allah. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap stay tune di Bang Bray dengan tayangan-tayangan yang bermanfaat lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bray, Mantap, Bray. Mantap, Bray.